Apa aku berhak bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bun jika ada komentar Bunda yang tidak saya balas, karena saya juga punya kesibukan yang lain yang harus saya kerjakan. Namun saya usahakan tetap memberi like pada komentar Bunda-Bunda semua. Terima kasih ya Bun atas pengertiannya. Terima kasih juga yang selalu komentar di video aku. Hari ini seperti biasanya, aku berangkat sekolah tanpa berpamitan terlebih dahulu pada orang tuaku atau mengobrol terlebih dahulu dengan saudara-saudaraku. Namaku Sarah. Aku sekarang berusia 16 tahun. Aku sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Namun kehidupanku yang begitu berkelimpahan harta tidak sejalan dengan kasih sayang yang selama ini aku dapatkan. Aku memang anak dari pengusaha kaya raya dan sukses. Perusahaan ayahku ada di mana-mana. Tapi sayang, aku tidak mendapatkan kasih sayang darinya sebab ia terlalu sibuk bekerja. Sementara dari ibuku sudah meninggal dunia sejak aku masih berumur 5 tahun. Beliau tidak bisa melawan penyakitnya sehingga Tuhan menjemputnya lebih dulu. Sejak saat itu ayahku menjadi gila kerja, tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, terutama aku. Iya, entah mengapa aku merasa menjadi anak yang paling tidak diperhatikan oleh ayahku sendiri. Mereka menganggap kalau aku ini anak yang sangat nakal, bandel, dan tidak bisa diatur. Padahal jujur dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku melakukan semua itu karena aku ingin mendapatkan perhatian mereka. Memang selama ini aku memilih memakai pakaian yang terbuka. Semua baju-bajuku kurang bahan. Tapi itu semua aku lakukan demi menarik perhatian. Aku ingin dinasehati, aku ingin dilihat oleh mereka. Tapi apa yang aku dapatkan? Malah hinaan dan cacian. Bahkan keluar dari mulut kakakku sendiri, kata-kata bahwa aku adalah wanita jalang. Hal itu semakin membuatku hancur. Aku tidak tahu harus mencari perhatian kemana lagi. Aku ingin mendapatkan perhatian dari mereka, tapi bukan perhatian yang aku dapatkan, malahan hinaan dan cacian. Karena tidak mendapatkan perhatian dari keluarga sendiri, aku memilih melampiaskan segala kekesalanku ini pada teman-temanku. Iya, aku menjadi orang yang paling menakutkan di sekolah. Bukan karena prestasi atau apa, melainkan karena kenakalanku. Aku suka membuli teman-temanku. Sebenarnya aku pintar. Namun aku tidak ingin menjadikan kepintaranku itu sebagai senjata agar mereka memberi perhatian. Malahan, aku nakal, suka membuli teman-temanku. Aku melakukan semua itu ya karena aku ingin mendapatkan perhatian. Aku ingin dilihat oleh semua orang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku hebat, bahwa aku pemberani. Ada satu siswa yang menjadi langganan bulianku. Namanya Cika. Dia gadis yang baik, lugu, dan cukup pintar. Karena hal itulah aku senang membulinya. Dan dia tidak pernah melawan jika aku bully. Makanya, aku semakin senang memperlakukan dia semauku dan sesuka hatiku. Kalaupun dia sudah tidak kuat menanggung apa yang aku lakukan, dia hanya mengadu pada gengnya. Iya, di sekolahan kami ada sebuah geng yang cukup ditakuti banyak anak-anak di sana. Sebenarnya aku dan Cika satu geng. Dan aku adalah salah satu anggota geng yang paling tidak disukai oleh mereka. Ya karena sifatku yang arogan dan semena-mena. Tapi aku tidak peduli, aku tetap suka melakukannya. Hari ini, aku tidak sengaja bertemu Cika. Tentunya ini kesempatan bagiku untuk membulinya lagi seperti biasa. Aku segera menarik tangan Cika dengan kasar, ku bawa ke kamar mandi. Namun kali ini aku tidak mau mengguyurnya dengan air, melainkan aku menyuruhnya membersihkan toilet itu menggunakan tisu. Iya, aku sudah sengaja mengotori toilet itu terlebih dahulu. Dan aku menyuruh Cika membersihkannya menggunakan tisu, tidak boleh menggunakan sapu atau sikat lantai yang lainnya.
Aku senang melihat dia menangis. Hatiku merasa puas. Namun sudah sekian lama, aku membuli Cika, belum ada juga orang yang lewat. Iya, karena tujuanku, kelakuanku ini ingin dilihat oleh banyak orang. Dan mereka mengataiku. Tapi aku senang. Entah mengapa, hinaan sekarang menjadi favoritku. Walau aku melakukan hal sejahat itu, tapi sebenarnya di lubuk hatiku masih ada rasa kasihan. Iya, aku merasa aku ini kenapa sih membuli orang lain hanya untuk mencari perhatian. Aku juga berpikir seperti itu. Tapi entah mengapa aku tidak memiliki cara lain untuk menunjukkan diriku, untuk menonjolkan diriku di hadapan orang lain. Sarah, kamu keterlaluan banget sih. Teriak salah seorang pria. Pria itu adalah sesosok lelaki yang aku sukai. Namun dia tidak pernah menyukaiku karena gayaku yang amburadul. Iya, namanya Jason. Aku menyukainya sejak kami masih kelas 1 SMA. Tapi dia tidak pernah menyukaiku. Yang aku lihat malahan, dia selalu dekat dengan Cika. Itu juga salah satu hal yang membuatku sangat membenci Cika. Kenapa? Aku suka kok melakukannya. Lagi pula, cewek ini memang lemah. Tidak bisa melawanku. Aku melawan Jason. Aku tidak mau kalah dengannya. Sarah, kamu jangan keterlaluan. Kasihan Cika. Itu jorok banget. Kamu nyuruh dia bersihin toilet sejorok itu hanya pakai tisu. Kamu gila ya? Jason sangat marah pada aku. Aku sudah bisa menebak hal itu. Karena dia memang tidak suka yang namanya pembulian. Namun entah mengapa, ketika Jason marah, aku malah merasa senang karena dia memperhatikan aku. Dan dia berusaha menasehati aku. Sudahlah Sarah, kamu jangan begini. Untuk apa? Lebih baik kamu melakukan hal yang baik daripada terus membuli orang lain. Ucap Jason dengan tegas, kemudian dia menarik tangan Cika, lalu mencuci tangannya sampai bersih dan mengajaknya keluar dari toilet itu. Aku sangat cemburu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Karena memang kenyataannya Jason lebih peduli pada Cika daripada aku yang memang menyukainya sejak lama. Aku begitu kesal. Aku ikut pergi meninggalkan toilet itu. Aku duduk sendirian di tempat favoritku, di belakang kelas. Iya, di sana adalah tempat tongkronganku. Aku suka duduk di sana jika aku merasa sedih. Jika aku merasa bahwa dunia ini tidak adil. Aku bukan dari keluarga yang tidak beragama. Semua keluarga aku beragama Islam. Namun, tidak ada satupun yang mengajarkan ilmu-ilmu agama di dalam hidup ini. Ya, aku tidak pernah diajari mengaji sejak aku kecil. Aku tidak pernah diajari sholat. Aku juga tidak pernah melihat saudaraku atau ayahku melaksanakan ibadah wajib itu. Sehingga aku merasa juga bahwa itu tidak penting berarti. Karena mereka saja tidak pernah mengerjakannya dan tidak pernah mengajarkannya padaku. Mungkin inilah yang dimaksud hati dan jiwa kosong tanpa agama. Ayahku selama ini taunya aku disekolahkan di sekolah yang bagus dan favorit. Iya, aku memang disekolahkan di sekolah yang sangat elit. Banyak siswa yang mengimpikan bisa sekolah di sini. Tapi sekolah ini kurang dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Mereka hanya fokus ke pendidikan formal, prestasi, akademik, dan lain sebagainya. Sementara ke pendidikan agama hanya sekilas saja. Aku yang masih melamun tidak sadar jika diperhatikan oleh seseorang. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya di sini, batinku. Aku melihat seorang pria yang memperhatikanku sejak tadi. Aku karena emosi langsung mendekatinya. Kenapa kamu ngeliatin aku seperti itu? Tanyaku ketus karena aku marah. Aku merasa tidak suka diperhatikan seperti itu. Kamu Sarah kan? Ucapnya santai. Iya. Siapa yang tidak kenal aku? Semua anak di sekolah ini pasti tahu aku. Jawabku sombong. Iya. Aku merasa
Semua orang mengenalku di sini. Apalagi kepopuleranku dalam membuli sudah tidak asing lagi. Namun, pihak sekolah tidak berani sebab ayahku adalah donatur tetap di sekolah ini. Mereka tidak berani menegurku atau memberi surat panggilan kepada orang tua. Kenapa sih kamu selalu berperilaku tidak baik? Kamu punya masalah apa? Tanya pria itu dengan lembut. Kini suaranya begitu merdu terdengar di telingaku. Cara bicaranya juga begitu sopan. Tidak seperti keluargaku dan teman-temanku yang selama ini aku temui. Kamu kenapa tanya begitu? Apa pedulimu? Aku masih kesal, merasa bahwa pria itu so perhatian padaku. Duduklah. Kalau kamu mau cerita, cerita saja. Ucapnya lagi. Aku segera duduk di sampingnya. Walau rasanya aku kesal, tapi entah mengapa aku menuruti pria itu. Kenalin, namaku Aldi. Aku dari kelas 11 IPS. Kamu anak IPA kan? Aku hanya mengangguk menjawab pertanyaannya. Aku tahu, orang-orang seperti kamu itu pasti punya masalah di rumah. Makanya ketika di sekolah, suka membuli teman-temannya. Untuk kamu sendiri, kamu punya masalah apa? Tanya Aldi dengan lembut. Aku yang memang selama ini tidak pernah mau menceritakan masalahku pada siapapun. Kini entah mengapa, hatiku serasa ingin bercerita saja pada Aldi. Padahal kami baru kenal. Aku pun tidak tahu dia itu bisa menjaga rahasia atau tidak. Kamu mau tahu masalahku apa? Kalau aku ceritakan memangnya kamu bisa jaga rahasia atau memberi manfaat untukku? Tanyaku pada Aldi dengan suara yang tegas dan juga ketus. Ya, aku tidak tahu aku bisa membantumu banyak atau tidak. Tapi setidaknya kalau kamu bercerita pada orang lain yang menurutmu kamu percaya, kamu bisa mencari sedikit solusi atau jalan keluar dari masalahmu. Sehingga kamu tidak harus mencari perhatian dengan cara seperti ini, menyakiti orang lain. Ucap Aldi. Kenapa dia bisa tahu kalau apa yang aku lakukan hanya untuk mencari perhatian? Sebenarnya dia siapa? Apakah dia itu anak dari psikolog sehingga bisa bertanya seperti itu? Aku mulai melunakkan hati. Aku menceritakan sedikit masalahku pada Aldi. Sebenarnya aku memang mencari perhatian. Karena di keluargaku, aku tidak diberi perhatian. Mereka semua sibuk dengan kepentingan masing-masing. Aku sama sekali tidak diperdulikan. Aku bercerita pada Aldi. Kini, mataku berkaca-kaca. Tak mengapa aku begitu sedih jika mengingat semua itu. Kamu yang sabar ya. Tapi kamu harus ingat bahwa keluargamu yang begitu cuek, keluarga yang diimpi-impikan oleh orang lain, bisa jadikan begitu. Tapi kenapa mereka harus cuek? Sehingga perhatian saja tidak pernah mereka berikan. Bahkan cuma hanya cuek. Mereka juga berkata kasar padaku. Seakan-akan aku ini bukan manusia yang tidak punya perasaan. Aku menjawab ucapan Aldi dengan begitu kesal. Sarah, kamu itu jangan berpikir ke sana dulu. Mungkin kalau orang tuamu sibuk karena mereka bekerja. Dan kalau mereka berkata kasar karena mereka ingin kamu lebih baik. Tidak, aku tidak suka. Aku mau mereka perhatian. Aku sengaja begini agar mereka memperhatikanku. Bukannya malah menghina atau seperti ini padaku. Aku tidak suka. Aku menjawab dengan air mata yang sudah berlinang. Aku merasa begitu sedih dan perih hati ini. Apa aku tak berhak bahagia? Tanyaku pada Aldi. Sarah, kamu berhak bahagia. Setiap orang berhak bahagia. Namun, tidak semua kebahagiaan yang kamu inginkan itu seperti yang orang lain dapatkan. Belum tentu standar kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan adalah
hal yang bisa membuatmu bahagia. Bisa jadi dengan cara yang lain kamu bisa bahagia menikmati hidup. Bukan begitu? Kalau kamu pikir aku adalah anak dari orang tua yang penuh kasih sayang, kamu salah. Aku sama sepertimu. Orang tuaku sibuk dengan semua pekerjaan mereka. Aku tidak diperhatikan. Aku saja anak tunggal, tidak punya saudara. Kamu punya saudara? Tanya Aldi. Ya, aku punya 2 kakak, jawabku. Kamu harus bersyukur. Kamu punya 2 kakak, sementara aku hanya sendirian. Aku hanya anak tunggal. Dan orang tuaku sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Aku tidak pernah diperhatikan. Mereka taunya hanya memberi aku makan dan uang. Lalu tugas mereka selesai. Apa mereka pernah bertanya bahwa bagaimana perasaanku selama ini? Tidak, orang tuaku tidak pernah bertanya. Mungkin keadaan kita sama. Tapi aku tidak pernah merasa sedih. Aku berusaha bersyukur dengan keadaanku. Karena aku masih punya orang tua yang lengkap. Mereka masih sanggup memberiku nafkah yang berlebih. Aku melihat orang lain di sekitarku. Mereka ada yang tidak punya ibu, tidak punya ayah, bahkan tidak punya ayah dan ibu. Ada juga yang masih punya orang tua lengkap, tapi kekurangan dalam ekonomi. Untuk makan saja susah. Aku melihatnya ke sana, Sarah. Kalau aku terus melihat diriku bahwa tidak pernah diberi perhatian oleh orang tua, mungkin aku akan sama sepertimu. Tapi untunglah, aku masih punya babysitter yang selama ini merawatku dari kecil. Sampai sekarang dia masih setia menemaniku. Dia yang selalu memberiku nasihat. Dan di sanalah aku mulai sadar bahwa masih ada loh orang yang peduli, walau bukan dari keluarga sendiri. Ucapan Aldi membuatku teringat akan asisten rumah tanggaku. Di rumah ada 2 pekerja. Ada Mbok Jum dan Mbak Siti. Mereka selama ini sudah bekerja dengan keluarga kami saat aku masih kecil. Mereka begitu baik. Tidak pernah berkata kasar padaku. Mereka juga selalu perhatian. Tapi akunya yang tidak pernah mau menghargai mereka. Karena aku menganggap mereka itu hanya pembantu. Tidak pantas memberiku perhatian. Kamu benar, Al. Aku juga punya asisten rumah tangga. Mereka memang hanya pekerja di rumahku. Tapi mereka sangat perhatian. Bahkan mereka bisa memberi perhatian yang tidak pernah aku dapatkan selama ini. Tapi aku tidak pernah menghargai mereka. Aku selalu menghina mereka. Karena aku menganggap mereka itu hanya pembantu. Tidak pantas dihargai. Kalau itu masalahmu, berarti kita sama. Lebih baik kamu mulai lembutkan hatimu. Karena masih ada orang yang peduli dan sayang sama kamu. Tidak usah memikirkan orang-orang yang tidak memperdulikanmu. Karena jika kamu terus berpikir untuk mencari perhatian mereka, percuma. Kalau bukan dari hati mereka sendiri, kamu tidak akan pernah bisa. Lebih baik kamu hargai, kamu syukuri orang-orang yang sudah memperhatikanmu selama ini. Ya, aku boleh kan jadi temanmu? Ucap Aldi kemudian. Ya, boleh. Kalau gitu sekarang kita temenan ya, ucap Aldi lagi. Aku hanya mengangguk. Kemudian Aldi menggenggam tanganku. Dia mengajakku ke kelas, karena sebentar lagi jam masuk tiba. Sarah, sekarang kamu jangan malas lagi belajar. Kamu harus semangat, karena masa depan kamu masih panjang. Kita sekarang teman, kita harus saling mendukung, masalah kita sama. Kupikir kita akan bisa lebih dekat, ucap Aldi lagi. Kemudian dia mengantarkanku ke kelas. Padahal aku belum menyebut bahwa aku kelas IPA berapa. Ya sudah, kamu masuk ya. Aku akan kembali ke kelasku. Ucapnya kemudian berlalu pergi. Aku hanya bisa menatap kepergian Aldi. Hingga ia tak terlihat lagi. Aku masuk ke dalam kelas sedikit terlambat.
karena ternyata pelajaran sudah dimulai. Aku harus belajar dengan baik dari sekarang. Aku merasa mendapatkan perhatian yang tulus darinya. Itu membuatku menjadi bahagia dan merasa dihargai sebagai manusia. Setelah guru selesai memberi materi, kami diberi tugas, disuruh mengerjakan. Tanpa menunggu lama lagi, aku langsung mengerjakan semua tugas-tugas itu hingga selesai. Teman-temanku merasa keheranan. Kenapa aku tidak membuat gaduh di kelas ini? Aku sesekali melirik teman-temanku yang terlihat celingak-celinguk. Pasti mereka sedang membatinku. "Ser, tumben. Kamu gak jadi biang ribut?" tanya Cindy, teman yang ada di depanku. "Kenapa emangnya? Kamu mau aku buat gaduh kelas ini?" tanyaku ketus padanya. "Gak gitu, Ser. Ya udah, maaf. Lanjutin aja ngerjain tugasnya." Kemudian Cindy langsung membalikkan tubuhnya dan mulai menulis-nulis. Aku tidak tahu dia menulis apa. "Sarah, kamu gak perlu emosi seperti ini. Kamu harus lebih sabar. Ingat pesan Aldi." Lagi-lagi aku mengingat pesan Aldi, agar aku jangan emosi. Karena amarahku ini hanya akan membuat orang lain menjadi takut untuk berteman denganku. Aku segera menyelesaikan tugasku. Lalu kukumpul pada guru. Setelahnya jam pulang pun tiba. Aku ingin sekali bertemu dengan Aldi. Aku menuju kelas IPS. Walau aku belum tahu dia kelas IPS berapa. Ku datangi satu persatu kelas 11 IPS. Namun sampai semua siswa sudah pulang, aku tidak menemui Aldi. Dia IPS berapa sih? Apa dia sudah di parkiran ya? Aku segera berlari menuju parkiran, mana tahu masih bertemu dengan Aldi. Dari banyaknya siswa yang pulang, satu pun aku tidak menemui Aldi. Karena aku pikir mungkin Aldi sudah pulang, aku tidak perlu menunggunya. Kuputuskan untuk langsung pulang ke rumah. Walau sebenarnya pulang ke rumah adalah hal yang paling tidak aku suka. Sesampainya di rumah seperti biasa, asisten rumah tanggaku yang menyambut. Dia dengan ramah seperti biasanya, menawarkan aku ingin minum apa. Iya, sebenarnya asisten rumah tanggaku sebaik itu dan seperduli itu. Ya walaupun memang dia bekerja di sini dan itu tugasnya. Tapi aku merasa bahwa mereka tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, namun mereka melaksanakan tugas itu juga dengan hati mereka. "Nona Sarah, mau minum apa?" tanya Mbak Siti padaku. "Tolong buatin es jeruk ya, Mbak. Bisa minta tolong sekalian nanti antarin ke kamar," ucapku dengan suara yang lembut. Mbak Siti mendengar omonganku, dia seketika ternganga. "Ini beneran Non Sarah? Kok?" Mbak Siti tidak melanjutkan kalimatnya. "Kenapa, Mbak? Ada yang salah?" tanyaku. "Enggak, Non. Ya sudah, nanti Mbak Siti antar ke kamar ya, jus jeruknya." "Iya, Mbak. Terima kasih ya," ucapku kemudian. Mbak Siti terlihat keheranan dengan perubahan sikapku yang menjadi lembut. Karena biasanya aku memang tidak pernah berkata lembut pada mereka. Aku selalu memerintah mereka dengan kalimat yang tidak sopan dan kasar. Namun kali ini aku berusaha untuk bicara dengan kalimat yang lembut. Walau mereka itu asisten rumah tangga, tapi mereka juga manusia, harus dihargai. Aku segera merebahkan tubuhku di atas kasur. Kamarku ini sebenarnya sangat nyaman. Kamar yang luas, kasur yang empuk, dengan selimut tebal. Semua fasilitas lengkap ada di kamar ini. Tapi entah mengapa, kamar ini terasa hampa bagiku. Aku tak pernah mendapati ayah mengunjungi kamarku ini menemui aku untuk sekedar mengajakku bicara atau mengobrol santai. Ayah tak pernah melakukan itu. Apalagi saudara-saudaraku. Mereka juga tak pernah datang ke kamar ini untuk menanyai aku bagaimana keadaanku. Namun mulai hari ini aku tidak akan lagi merasa kesepian. Sebab ada Aldi yang akan menemaniku. Aku tidak akan lagi menuntut mereka untuk mengerti aku dan memberi perhatian. Biarlah keadaan berjalan
seperti ini. Tapi aku tidak akan lagi menjadi Sera yang dulu. Aku akan berubah mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menjadi diriku sendiri. Tidak harus menuntut orang lain memperhatikanku. Kamu harus semangat, Sera. Kamu harus semangat. Tak lama kemudian, Mbak Siti sudah datang ke kamar. Aku memang tidak menutup pintu kamarku. Aku langsung menyuruh Mbak Siti untuk masuk. Permisi non, ini jus jeruknya. Ucapnya. Ya mbak, taruh aja di meja. Sekarang aku sudah duduk dan tersenyum ke arah Mbak Siti. Non, ini beneran non? Non lagi gak demam? Tanya Mbak Siti merasa heran. Kenapa mbak? Apa Mbak Siti gak suka dengan perubahan sikapku yang sekarang? Tanyaku sembari tersenyum ke arahnya. Suka kok non, suka. Mbak Siti suka banget. Non sekarang jadi lembut. Ngomongnya sama mbak, seneng banget mbak. Ya udah kalau mbak suka, gak usah ditanya lagi ya mbak. Iya non, kalau gitu Mbak Siti permisi ya. Mbak Siti kemudian keluar dari kamarku. Aku segera meneguk jus jeruk itu. Hanya 2 tegukan saja, kuletakkan kembali. Kupandangi pemandangan di luar rumah melalui jendela kamarku. Kamarku ada di lantai 2. Pemandangan yang begitu indah terlihat sepanjang mata memandang. Aku harusnya lebih bisa bersyukur dengan semua ini. Aku punya badan yang sehat, rezeki berlimpah, rumah yang nyaman. Seharusnya aku bisa menikmati semua ini. Aku berbalik badan. Kubuka lemariku yang begitu besar. Lemari 4 pintu. Ku keluarkan semua baju-baju yang kurang bahan. Niatku akan membuang saja baju-baju ini. Karena kalau ku berikan pada orang lain, maka aku akan mendapatkan dosanya lagi. Iya, aku akan mulai menutup auratku sedikit demi sedikit. Loh non, mau dikemanain baju-bajunya? Kok dimasukin ke kardus? Tanya Mbok Jum yang kebetulan lewat di depan kamarku. Ya mbok, aku mau buang baju-baju ini. Loh, kenapa dibuang non? Tanya Mbok Jum merasa heran. Ya mbok, aku gak suka baju-baju ini lagi. Aku mau ganti baju yang lebih tertutup mbok. Jawabku. Alhamdulillah. Iya non, mbok bantuin ya. Tapi apa gak sayang non dibuang? Kenapa gak disimpan saja? Atau disumbangkan? Tanya Mbok Jum lagi. Enggak mbok, kalau aku sumbangin ini terus ada yang pakai, sama aja dosa kan mbok, lebih baik dibuang aja. Kan baju-baju ini gak layak. Ucapku. Oh iya sih non, tapi non kalau yang kayak gini masih bisa dipakai di dalam kamar non biar gak gerah. Mbok Jum memperlihatkan celana pendek milikku. Iya sih mbok, aku juga masih mau pilih-pilih mana yang bisa dipakai di rumah. Dan yang aku gak suka lagi mau aku buang saja. Iya non, mbok bantuin ya. 1 jam kemudian kami sudah selesai memilih baju yang mana yang akan aku buang dan yang akan aku pakai. Ada 2 kardus yang cukup besar. Iya memang sebanyak itu baju-bajuku yang kurang bahan. Karena selama ini aku memang membeli baju-baju dengan model seperti itu. Ya sudah mbok, ini dibuang aja. Aku meminta tolong pada Mbok Jum untuk membuang 2 kardus baju itu. Mbok, apa itu? Tanya Mbak Siti. Aku mendengar pembicaraan mereka dari dalam kamarku. Karena Mbok Jum memang masih ada di depan kamar. Ini baju-bajunya non Sera mau dibuang katanya. Dibuang? Sayang banget. Sini aku lihat. Mana tahu ada yang cocok untukku. Ucap Mbak Siti. Gak cocok lah untuk kamu. Badanmu aja segede gitu, mana muat? Iya sih mbok, tapi mana tahu ada yang muat. Gak usah kamu pakai. Non Sera gak mau kalau ada orang yang pakai baju terbuka ini lalu dia terkena dosanya juga. Iya tah, begitu. Ya udah deh, buang aja. Aku tidak tahu Mbok Jum dan Mbak Siti kemana membuang kardus bajuku yang kurang bahan itu.
Semoga tidak ada yang memungutnya. Amin. Aku mulai mengerjakan sholat wajib. Bahkan di usiaku yang sudah 16 tahun ini, aku belum bisa bacaan sholat. Aku memutuskan untuk sholat sembari mendengarkan bacaan sholat melalui ponsel. Alhamdulillah, aku bisa walaupun belum lancar. Aku bersyukur dengan diriku sendiri, karena sudah bisa sholat walaupun harus mendengarkan bacaannya melalui ponsel. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Keadaan keluargaku masih sama. Mereka masih tetap tidak memperhatikanku. Hingga suatu hari, ayah melihatku yang sedang sholat. Kini aku sudah hafal bacaan sholat. Tidak lagi mendengarkan melalui ponsel. Sarah, sayang, kamu... Ayah sudah duduk di ranjangku. Aku membelakanginya. Kenapa ya? Tanyaku. Ayah matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang ia rasakan. Ini juga pertama kalinya ayah masuk ke dalam kamarku. Setelah aku duduk di samping ayah, ia langsung memelukku erat. Sarah, maafkan ayah, nak. Ayah memelukku sembari menangis. Iya, ya. Maafkan Sarah juga ya. Kalau Sarah selama ini membuat ayah susah. Aku berkata, sembari memeluk ayah erat juga menangis. Aku tak bisa berkata apapun, begitu juga ayah. Kami hanya bisa saling memeluk dan menangis. Dan hanya kata maaf yang bisa keluar dari mulut ini. Setelah itu, ayah berkata, Sarah, maafkan ayah selama ini tidak pernah mengajarimu agama, nak. Kamu belajar semua ini dari mana? Tanya ayah padaku. Iya ya, gak apa-apa. Seharusnya Sarah sudah bisa belajar sendiri. Sarah tahu seperti ini dari teman Sarah ya. Aldi namanya. Aku langsung jujur pada ayah siapa yang bisa membuatku sampai seperti ini. Aldi, siapa dia? Tanya ayah penasaran. Aku juga gak tahu siapa dia ya. Yang jelas, aku baru 1 kali bertemu dengannya dan tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang. Namun Aldi selalu berpesan, kita tidak perlu melelahkan diri agar dihargai atau diberi perhatian oleh orang lain. Lebih baik kita dekatkan diri pada Sang Maha Pencipta, maka orang lain itu akan mendekat dengan sendirinya pada diri kita. Iya, satu pesan itu yang aku ingat dari Aldi sebelum aku masuk kelas hari itu. Sambil berjalan dia mengatakannya. Pesan itu aku selalu ingat, tak akan pernah lupa. Benar kata Aldi, ketika kita berusaha mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, maka orang-orang yang ingin kita dekati malah yang akan mendekati kita sendiri. Ayah ingin bertemu dengan temanmu itu, bisa? Tanya ayah lagi. Maaf ya, aku juga tidak tahu. Karena sampai sekarang sudah berbulan-bulan aku belum pernah ketemu dia lagi ya. Katanya kami satu sekolah. Tapi setelah aku cek tidak ada murid yang bernama Aldi ya, kelas IPS. Aku juga heran. Sebenarnya siapa orang itu? Aku bicara pada ayah dengan ekspresi kebingungan. Karena jujur sampai detik ini memang aku belum pernah bertemu dengan Aldi lagi. Aku sudah sempat mengecek juga ke sekolah. Apakah ada murid yang bernama Aldi kelas IPS? Ternyata memang tidak ada. Aku juga bingung. Sebenarnya siapa dia? Baiklah nak, siapapun dia, ayah sangat berterima kasih. Karena dia sudah bisa membuat putri ayah menjadi seperti ini. Ayah memelukku lagi dengan erat. Mulai hari itu pun, ayah menunaikan kewajibannya. Yang awalnya, ayah tidak pernah mau menunaikan kewajiban itu sama sekali. Bahkan kini kami sering sholat berjamaah bersama. Ayah juga selalu menyempatkan waktu untuk mengajakku bicara, walau hanya sejam atau setengah jam. Iya, ayah sekarang jauh lebih perhatian. Benar memang,
Aku tidak harus susah-susah mencari perhatian mereka, maka mereka sendiri yang akan memperhatikanku ketika aku mendekati Sang Maha Kuasa. Lebih bahagianya aku. Kakakku yang sama sekali tidak peduli, kini mereka menjadi peduli. Bahkan, setiap kali aku berangkat sekolah, mereka selalu mengantarku. Mereka berkata akan menjagaku, karena aku adik perempuan mereka. Mereka sebagai kakak lelaki bertanggung jawab untuk menjaga keselamatanku. Padahal selama ini, melirikku pun mereka tak mau. Tapi sekarang, mereka mau mengantarku ke sekolah. Ya, kakakku itu sudah kuliah. Yang satu baru masuk, sedangkan yang satu sudah semester 5. Aku sangat bahagia dengan kehangatan keluargaku. Aku bisa merasakan apa yang selama ini aku idam-idamkan. Tanpa aku harus berusaha payah menjadi orang jahat hanya untuk mencari perhatian mereka. Temanku juga semakin banyak. Mereka tidak takut lagi untuk berteman denganku. Aku juga sudah meminta maaf pada Cika. Alhamdulillah dia mau memaafkanku. Aku juga selalu meminta maaf pada orang-orang yang aku temui. Karena aku takut jika aku ada salah dengan mereka. Aku takut jika aku sudah tiada nanti dan aku belum sempat minta maaf, maka apa jadinya aku? Kini kehidupan keluarga semakin membaik. Ayah selalu menyempatkan waktu untuk bercerita dengan anak-anaknya. Hingga tak terasa, aku sudah lulus SMA. Kini aku mulai masuk ke perguruan tinggi. Aku mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Ya, aku ingin belajar lebih banyak tentang agamaku sendiri, agar kehidupanku jauh lebih teratur dan terarah, karena aku punya agama yang bisa aku jadikan pedoman hidup. Semoga kisah ini menjadi inspirasi, dan kita sebagai orang yang melihat jika ada anak yang berperilaku seperti di cerita ini, mungkin dia sedang butuh perhatian, dan seharusnya orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya lebih peduli. Mungkin yang dia butuhkan bukan hukuman, tapi perhatian dan kasih sayang.